Salam kerahiman. Hari ini 21 Juli. Kita akan sama-sama baca dari diary nomor 492 dan 505. Itu doanya Suster Faustina juga. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sama-sama buka dari diary 492. Krakow, 20 Oktober 1935. Retret 8 hari. Allah yang kekal, Sang kebaikan, kerahimanmu sungguh tak terselami oleh setiap akal budi. Entah akal budi manusia, entah akal budi malaikat. Tolonglah aku, anakmu yang lemah, untuk melaksanakan kehendak kudusmu seperti yang kau beritahukan kepadaku. Aku tidak menginginkan suatu pun, kecuali memenuhi keinginan Allah. Tuhan, inilah jiwa dan ragaku, budi dan kehendakku, hati dan seluruh cintaku. Perintahlah aku menurut rencana-rencanamu yang kekal. 505. Seluruh kehampaanku terbenam dalam samudera kerahimanmu. Dengan kepercayaan seorang anak, aku menghempaskan diriku ke dalam pelukanmu, ya Bapa kerahiman, untuk menjadi kurban penyilihan atas begitu banyak jiwa yang tidak percaya, yang takut untuk mempercayai Engkau. Oh, betapa sedikitnya jiwa yang sungguh mengenal Engkau. Betapa bernyala-nyala keinginanku agar pesta kerahiman dikenal oleh jiwa-jiwa. Kerahiman adalah mahkota karyamu. Engkau memperlengkapi semua orang dengan kasih seorang ibu yang sangat mesra. 20 Oktober 1935, Suster Faustina waktu itu ikut retret 8 hari. Dikatakan di situ, kerahimanmu tak terselami oleh akal budi. Apakah akal budi manusia atau akal budi malaikat? Kerahimannya Tuhan itu tidak dapat diselami, tidak terbatas, begitu dalam, begitu besar. Gak ada yang bisa menyelami atau bahkan gak ada yang bisa mengerti. Aku tidak menginginkan sesuatu pun kecuali memenuhi keinginan Allah. Ini mungkin bisa menjadi evaluasi kita juga. Kita kalau dalam berdoa kan, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu, Tuhan saya mau ini. Berkati saya Tuhan supaya harapan saya, keinginan saya, rencana saya terkabul. Atau Tuhan saya mengandalkan Engkau, tapi jangan ini ya Tuhan, jangan ini ya Tuhan, jangan ini yang Tuhan. Nah, hari ini Suster Faustina mengajar kita. Aku tidak menginginkan sesuatu pun. Jadi dia enggak menginginkan apapun, enggak ya, kecuali memenuhi keinginan Allah. Kita bisa tahu enggak keinginan Allah? Bisa dengan membaca firman Tuhan, dengan membaca Alkitab. Kita tahu apa-apa yang Tuhan kehendaki. Contoh, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati.
Apakah kita sudah lakukan? Atau kita sudah murah hati, tapi kita masih pilih orang. Kalau yang sama ini oke, sama ini oke, sama ini enggak, ya misalnya. Firman Tuhan yang lain, kalau pipi kamu yang kiri ditampar, kasih juga yang satunya lagi. Betul nggak? Kalau kita disakiti, kalau kita difitnah, kalau kita digosipin, kita diam atau kita balas? Atau cari kesempatan untuk mengklarifikasi. Jadi Suster Faustina udah nggak ingin apa-apa. Kecuali satu, memenuhi keinginan Allah. Dan keinginan Allah itu banyak. Ya, kita baca firman Tuhan, banyak sekali. Hormatilah ayah ibumu dalam 10 perintah Allah. Kalau kunjungan ke rumah sakit atau kunjungan ke orang yang sakit atau di lingkungan juga, ada yang ya anaknya mengurus kebutuhan ibunya, tapi hanya sebatas materi. Mama saya perlu apa? Perlu pampers, beli pampers. Perlu apa? Perlu vitamin, beli vitamin. Perlu apa? Perlu makan apa gitu ya, kasih. Tapi ada nggak kehadiran? Nggak ada. Jadi hanya mensupport dari sisi materi. Padahal hormatilah orang tuamu. Bukan seperti itu maksudnya Tuhan. Dan Faustina juga katakan, perintahlah aku menurut rencana-rencanamu yang kekal. Jadi dia menunggu perintah. Saya mau disuruh apa? Menurut rencana-rencana Tuhan yang kekal. Nah, contoh di sini kan dikatakan retret ya, retret 8 hari. Kalau di diary kita lihat ada banyak retret yang diikuti oleh Suster Faustina. Ada retret 1 hari, ada retret 3 hari, ada retret 8 hari. Kita pun sebagai umat beriman perlu ikut retret minimal 1 tahun 1 kali. Saya nggak tahu ya kehidupan Bapak Ibu yang lain, tapi menurut saya kita perlu retret, perlu rekoleksi, perlu mundur, perlu mengevaluasi apa saja yang sudah kita lakukan untuk next step-nya apa. Nah, kalau kita mau retret, kita juga harus bikin persiapan. Jangan bayanginnya retret, wah udah tinggalin urusan rumah yang ruwet dengan segala macam permasalahan, pokoknya saya mau retret. Atau malah ada yang menganggap, wah saatnya bebas jalan-jalan, lepas dari rutinitas di dalam rumah. Ya, kita harus jelas, saya mau retret, mau semakin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu harus ada persiapan untuk supaya retretnya ada hasilnya. Dikatakan lagi oleh Suster Faustina, dia mau dengan kepercayaan seorang anak, aku menghempaskan diriku ke dalam pelukanmu. Betul-betul berserah, seperti anak kecil yang lari ke orang tuanya, dipeluk, minta perlindungan, minta kehangatan, minta cinta kasih, minta perhatian dari orang tuanya. Ya, berserah total kepada Allah. Dikatakan lagi, untuk menjadi kurban penyilihan atas begitu banyak jiwa yang tidak percaya. Suster Faustina tahu banyak jiwa yang gak percaya sama kerahiman Tuhan. Banyak jiwa yang meragukan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, dia katakan, aku mau menjadi kurban penyilihan atas begitu banyak jiwa yang tidak percaya, yang takut untuk percaya kepadamu. Dia mau menjadi silih, ya, menjadi berkorban untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di situ dikatakan lagi, kerahiman adalah mahkota karyamu. Semua karya Tuhan itu dimahkotai dengan kerahiman. Punya tujuannya adalah karena kerahiman Tuhan, maka Tuhan berkarya seperti yang kita tahu. Engkau memperlengkapi semua orang dengan kasih seorang ibu yang sangat mesra. Engkau memperlengkapi semua orang dengan kasih seorang ibu yang sangat mesra. Jadi kita harus tahu bahwa semua manusia itu pada dasarnya baik. Dia punya hati nurani yang baik.
Seperti yang dikatakan di sini, engkau memperlengkapi semua orang, kita semua, dengan kasih seorang ibu yang sangat mesra. Jadi ada cinta kasih, ada belas kasih, ada kepedulian di dalam diri setiap manusia, di dalam hati nuraninya. Tapi terus kenapa itu hilang? Karena keadaan, karena situasi. Juga mungkin karena hal-hal lain yang mempengaruhi dia sehingga akhirnya dia memendam atau dalam tanda kutip lupa. Tapi sebetulnya setiap manusia punya hati nurani yang punya kasih seorang ibu yang sangat mesra kepada anak-anaknya. Jadi semua orang itu punya kasih. Contoh ya, ada seorang ibu, suaminya udah meninggal, dia punya anak banyak, tapi dia tinggal di lingkungan yang bukan saja kumuh, tapi juga di lingkungan yang nggak gitu sehat, dengan kehidupan malam, dengan kehidupan kriminal, dengan kehidupan narkoba ya, seperti itu. Dia nggak bisa pindah karena memang hidupnya di situ, nggak punya kemampuan untuk pindah ya. Jadi dia tetap berdoa, tetap berusaha untuk menjaga anaknya dengan sebaik-baiknya. Tapi karena keadaan ekonomi, karena keadaan lingkungan, karena banyak faktor, maka salah satu anaknya itu terjerumus ke narkoba. Yang ngaco satu, tapi dia otomatis merusak atau mengganggu keharmonisan kehidupan di dalam keluarga tersebut. Karena kalau lagi kumat ya, dia bisa merusak barang, dia bisa banting barang, dia minta uang. Kalau nggak dikasih uang buat beli, dia bisa merusak barang. Otomatis anggota keluarganya hidupnya nggak ada yang merasa tentram, nggak ada yang merasa nyaman. Bahkan kalau anggota keluarganya berharap orang ini udah jangan pulang ke rumah, udah biarin hilang aja ya, karena dia nggak membawa damai sukacita, malah membawa keributan. Nanti tiba-tiba TV di rumah hilang karena ternyata sudah dijual. Nanti tiba-tiba barang apa lagi hilang ya. Itu membuat seisi keluarga nggak nyaman. Tapi sebagai seorang ibu, dia tetap mengasihi anaknya. Seburuk apapun, sejelek apapun, semenyusahkan apapun, dia tetap sayang sama anak ini. Sampai suatu hari jatuh sakit. Anggota keluarganya nggak suka sama biang kerok ini ya. Tapi dia sebagai ibu, dia tetap mengurus anaknya dengan sebaik-baiknya. Di satu pihak dia juga merasa, aduh ini anak kok bikin susah ya. Tapi dia punya kasih seorang ibu yang sangat mesra, yang Tuhan kasih di dalam dirinya. Biar bagaimanapun ini anak saya. Anak yang dititipkan oleh Tuhan pada saya. Saya harus menjaga dia, saya harus merawat dia, saya harus mengampuni dia, saya harus memelihara dia. Itu kewajiban seorang ibu. Yang walaupun akhirnya anaknya meninggal karena narkobanya sudah parah, sudah berat, dia juga sampai stroke, sampai akhirnya meninggal. Tapi kasih ibu ini tetap sama. Apakah anaknya baik, apakah anaknya menyusahkan, dia tetap mengasihi anaknya. Itu yang Suster Faustina katakan, engkau memperlengkapi semua orang dengan kasih seorang ibu yang sangat mesra. Itu contoh ibu ya. Tapi maksud saya, dengan kata-kata Suster Faustina di sini, semua orang, bukan hanya semua ibu. Jadi baik itu bapak, siapapun, sebetulnya punya hati nurani. Punya kasih yang mesra. Mari kita sama-sama membangunkan, membuat satu sarana, satu kesempatan supaya kasih yang mesra itu yang tadinya sudah tenggelam dengan segala macam permasalahan, menjadi ada kesempatan kembali, menjadi bangkit kembali, dan kasih itu yang menguasai kita semua. Biar kasih itu yang naik ke permukaan, yang ada adalah kasih.
Kita melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih karena kita sudah punya kasih yang Tuhan berikan, yang ada dalam diri kita masing-masing. Begitu pula kita beri kesempatan orang lain untuk juga bisa mengeluarkan, menumbuhkan kasih yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Karena pada dasarnya semua orang itu baik. Ya, pada dasarnya semua orang itu baik. Tuhan menciptakan manusia itu baik adanya. Baik, yang menjadi bahan evaluasi kita adalah pertama, memang sekarang belum bisa ya, tapi punya satu harapan, satu cita-cita, satu rencana, harus ada retret tahunan atau rekoleksi ya, apakah 1 hari, apakah 3 hari atau 8 hari, terserah. Tapi kita perlu mengadakan retret. Yang kedua, ayo kita rajin juga berdoa untuk menjadi silih mereka yang, kalau di sini Suster Faustina silih untuk jiwa-jiwa yang tidak percaya. Silahkan kita berdoa. Kita juga bisa menjadi silih untuk mereka yang tidak percaya, untuk mereka yang belum kenal Tuhan, untuk mereka yang berdosa, untuk mereka yang kesepian, untuk mereka yang sendiri, untuk mereka yang bermasalah. Ayo kita juga menjadi korban penyilihan ya. Dengan cara berserah, kita mengandalkan Tuhan, dan mari kita juga lebih rajin lagi berdoa koronka. Dan ingat juga satu hal, semua orang itu diciptakan Tuhan baik adanya. Kita juga berdoa buat mereka supaya mereka bertobat. Supaya kekerasan, dendam, marah, sakit hati itu makin lama makin kecil, tapi kasih, melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih itu yang makin lama menjadi makin besar, makin berkembang, makin dirasakan oleh orang sekitar. Baik, kita tutup dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan pada kami pada hari ini. Kembali Engkau ingatkan kami untuk bisa mengevaluasi diri kami masing-masing. Sudah sejauh ini yang kami lakukan, apakah berkenan kepadamu? Apa yang masih harus diperbaiki? Apa next step saya di waktu yang akan datang? Mampukan kami juga punya rasa rindu untuk mulai berdoa untuk kepentingan orang lain, menjadi silih untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan tumbuhkan juga dalam hati kami Tuhan bahwa semua orang diciptakan itu baik adanya. Agar kami semua, juga mereka-mereka bisa melakukan, punya motivasi untuk bisa melakukan segala hal berdasarkan kasih yang sudah Engkau berikan, yang sudah Engkau tanam dalam hati kami masing-masing. Biar kasih-Mu semakin besar Tuhan, dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Dia